Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal lanjut bahas mengenai struktur pasar. Khususnya untuk struktur pasar yang terakhir kita bakal ngebahas struktur pasar di oligopoli gitu. Jadi kemarin kita sudah bahas pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik. Sekarang ini struktur pasar yang terakhir dari 4 struktur pasar utama, yaitu pasar oligopoli. Nah, jadi apa sih yang membedakan pasar oligopoli dengan pasar-pasar lainnya gitu kan? Nah, kembali kita ngebahas mengenai karakteristik dari pasar itu sendiri. Di pasar oligopoli, dia itu eh, lebih tidak kompetitif daripada pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, tapi dia lebih kompetitif daripada pasar di monopoli. Nah, karakteristik utama yang cukup penting di pasar oligopoli adalah ada barriers to entry. Jadi ada apa namanya hambatan untuk apa namanya orang untuk keluar maupun masuk ke pasar. Terus kemudian jumlah penjualnya sedikit. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik itu masih banyak, ini udah sedikit. Barangnya terdiferensiasi, lebih bisa dikatakan lebih terdiferensiasi daripada di pasar monopolistik. Dan yang paling membedakan itu adalah adanya interdependensi antara perusahaan yang bersaing. Maksudnya apa? Jadi ada keterkaitan satu sama lain. Jadi apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu akan menyebabkan respon dari perusahaan lainnya. Nah, untuk di apa namanya di semester satu sendiri kita nggak bakal bahas terlalu dalam mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini bakal banyak dibahas di mikro, mikro satu dan mikro 2 sebenarnya bagi yang ngambil. Dan juga nanti kalau misalnya untuk teman-teman yang IE itu mungkin akan ketemu pembahasannya mengenai pasar oligopoli dan serupanya itu di ekonomi industri. Seperti itu. Nah, untuk pasar oligopoli sendiri yang dasar itu karena ada interdependensi antar satu perusahaan dan perusahaan lainnya, bentuk kurva demand-nya tuh agak aneh. Di mana bentuknya itu kayak gini, patah. Jadi sebenarnya bentuk aslinya yang ini aja sama yang ini. Jadi bentuknya tuh patah gitu. Jadi pada pasar oligopoli menghadapi kurva demand yang patah sehingga dinamakan kink demand curve dengan penjelasan kenapa ini terjadi. Jadi kurva oligopoli ini terjadi kenapa dia patah gini, kenapa dia kink? Karena tadi ada apa namanya eh interdependensi dari satu perusahaan dan perusahaan lainnya, menyebabkan perusahaan ini menghadapi dua kurva demand sebenarnya. Jadi ada dua kondisi yang dihadapin di dua kondisi apa ya nasabah bukan nasabah apa konsumen sehingga apa namanya ketika disatukan jadinya patah. Sebenarnya gimana? Jadi sebenarnya ada katakanlah kalau misalnya ini gue tulis sebagai demand satu yang hitam dan ini adalah demand 2. Ya sebenarnya ini kurva demand biasa nih. Gitu. Cuma ada dua. Ada demand yang landai, ada demand yang curam. Maksudnya gimana? Artinya ada demand yang elastis, ada demand yang inelastis. Nah, kalau mau ngejelasin ya, kita ambil aja titik perpatahannya ini, perpatahan, itu sebagai titik pertama, titik utama. Jadi, ketika harganya ada di harga P1, nah, katakanlah kita berbicara mengenai perusahaan A, dia memproduksi Q1 di P1, gitu kan, dengan harganya P1. Nah, kalau misalnya perusahaan A ini memutuskan untuk meningkatkan harga jualnya, gitu, misalnya jadi di sini P2, kita lihat bahwa ketika harganya naik, naiknya cuma segini, tapi permintaannya menurun segini. Artinya apa? Di pasar oligopoli, sebuah perusahaan ketika harganya naik, apa memutuskan untuk meningkatkan harga, itu dia akan menghadapi permintaan yang landai, yang elastis, yang merah kan. Di sisi lain, kalau misalnya dia memutuskan untuk menurunkan harga, katakanlah sampai di sini, P3, itu bukan partai.
Ketika P-nya kita turunin, nah ini Q3. Jadi Q-nya meningkat. Cuma ketika kita nurunin harganya sejauh ini, Q3-nya naik ini. Artinya ketika kita nurunin harga permintaannya, itu cenderung inelastis. Gitu. Nah, apa sih apa namanya yang menyebabkan ketika kita naikin harga permintaannya malah elastis, ketika nurunin harga permintaannya malah inelastis? Karena ada keterkaitan antar satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Ketika si perusahaan A itu memutuskan untuk ningkatin harga, perusahaan lawan, kompetitornya itu akan cenderung untuk diem aja, gitu. Apa namanya? Oh dia mau naikin harga, gitu. Ya udah, kita diem aja, nggak usah naikin harga. Atau naikin harga tapi naikinnya lebih sedikit. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kalian dihadapkan pada dua buah barang. Oh gue mau beli HP misalnya. Harganya sama gitu kan. Speknya sama dan lain sebagainya. Tapi kemudian HP yang satu harganya naik, yang satu enggak gitu. Dengan ceteris paribus ya. Jadi apa namanya? Spesifikasi tetap sama, after salesnya sama, mereknya terkenal juga misalnya seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, lu nggak jadi beli HP yang harganya naik kan, gitu. Nah, jadi ketika si perusahaan A ningkatin harga, sementara perusahaan lawannya itu enggak melakukan hal yang sama, nah artinya pelanggan dari perusahaan A itu akan kabur, banyak yang kabur, gitu kan? Nah, sementara kalau misalnya si perusahaan A ini mau nurunin harga, emang kuantitinya bakal nambah, tapi nggak semasif penurunan harganya. Kenapa? Karena kompetitornya ikut nurunin harga juga, ya kan? Jadi apa namanya, antara perilaku si sebuah perusahaan dan kompetitornya itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Ayo lu mau ngapain sekarang? Ntar apa namanya, gue akan merespon gitu. Kebijakan lu apa? Gitu kan. Nah, ini menyebabkan adanya kekakuan harga, rigidity of price. Kenapa? Karena ketika harganya naik, kita bertemu permintaan yang elastis. Nah, ini nggak usah gue jelasin lagi, bisa apa namanya teman-teman ini sendiri. Karena harganya naik, permintaannya elastis, artinya total revenue-nya bakal turun. Nah, kemudian apa namanya? Ketika harganya turun, ketemu permintaannya inelastis, total revenue-nya bakal turun juga. Jadi mau nurunin harga, total revenue turun, mau naikin harga, total revenue turun. Serba salah kan? Ya, artinya lebih baik gimana? Ya diem aja udah. Kekakuan harga, harganya kaku, diem di situ-situ aja. Jadi cenderung akan terjadi kekakuan harga, harganya cenderung akan ada di sini. Itu apa namanya, penjelasannya sederhananya gitu. Nah, sebenarnya ada penjelasan lebih jauh lagi, cuma apa namanya, sejauh gua di EV ini jarang sekali untuk dijelaskan, kecuali di Mikro satu sebenarnya tapi gue dapat ini. Jadi sebenarnya kita bisa gambarin si marginal costnya. Jadi karena marginal costnya ada dua, sebenarnya ini kan tadi kan kurva demand satu gitu ya, demand satu artinya ada marginal cost satu, marginal revenue, maaf, marginal revenue satu. Nah, terus kemudian ada demand yang kedua yang curam. Nah, sinilah ya. Artinya ada marginal revenue yang curam gitu kan. Nah, karena marginal revenue-nya ada dua, artinya kita juga harus satuin kan. Kalau tadi kan ketika demand-nya itu disatuin kan jadinya gini. Nah, nyatuinnya gimana? Ini sih apa namanya, eh, marginal revenue yang pertama itu mulai sampai ya berakhir sampai titik di sini gitu kan. Titik yang berpotongan sini. Terus kemudian marginal revenue 2 ya dia ngikutin sama si demand yang keduanya juga. Demand keduanya mulai muncul dari key 1, artinya kita menggunakan marginal revenue mulai dari key 1. Artinya apa? Artinya di sini bisa dikatakan ada garis lurus lah gitu, vertikal yang menghubungkan antara dua MR ini. Jadi kalau kita mau gambarin demand-nya patah gitu kan. Terus kemudian marginal revenue-nya bentuknya gini. Patahnya dua kali. Lebih aneh lagi ya. Nah,
apa namanya, penjelasan lainnya kenapa ada rigidity of price. Nah, penjelasan lainnya adalah kalau misalnya nih, marginal cost-nya mengalami kenaikan, gitu, marginal cost 2 atau supply-nya bergeser ke kiri gitu lah, terserah lah mau marginal cost atau supply. Artinya apa ya, katakanlah biaya produksi meningkat gitu kan atau lain sebagainya. Nah, kita lihat bahwa kita bakal tetap produksi di Q1 dan tetap akan ngecharge di Q1 gitu kan. Kalau misalnya marginal cost-nya itu turun, ya turun sedikit di sini lah ya, gitu kan marginal cost 3, kita akan tetap produksi di sini, harganya bakal tetap di sini gitu. Jadi naik turunnya MC dari sini sampai sini gitu. Jadi kalau MC-nya mau kita dimanapun, mau naik, mau turun gitu kan, mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas, itu akan tetap berproduksi di Q1 dan harganya bakal tetap di P1. Kenapa? Karena disitulah MR sama dengan MC, disitulah dia paling untung gitu. eh Mungkin kalau mau dibikin narasi, artinya perusahaan ini mencoba nggak bakal menaikkan harga kecuali terpaksa banget. Jadi misalnya apa namanya, biaya produksinya meningkat jauh banget, jadi marginal costnya sampai gesernya jauh drastis, baru dia bakal produksi di Ki yang lebih rendah, harga lebih tinggi dari P1 walaupun sedikit, dan dia nggak bakal nurunin harga kecuali MC-nya turun drastis banget, sehingga dia bakal produksi di sini lebih banyak dan harganya lebih rendah daripada P1 gitu. Ini apa namanya, penjelasan lainnya gitu. Tapi apa namanya, sejauh ini yang gue temui biasanya pakai pendekatan yang ini gitu. Ada dua demand. Kalau misalnya harganya naik ketemu demand yang landai, yang elastis, kalau harganya turun dia menemui apa namanya demand yang inelastis, sehingga mau ngapain aja itu kan total revenue turun, tidak menguntungkan, maka rigidity of price, nggak bakal ngapa-ngapain, harganya kaku situ-situ aja. Nah, yang menjadi topik yang unik di pasar ini, dan ini yang paling sering ditanyain nanti untuk teman-teman mau belajar ujian, itu mengenai game teori. Dimana di game teori ini apa namanya, menganalisa apa namanya kemungkinan terjadinya kartel atau kolusi. Bedanya apa sebenarnya, ya beda-beda dikit lah. Jadi kalau kolusi itu ketika perusahaan-perusahaan di sebuah pasar itu berkoordinasi untuk apa namanya nentuin harga atau kuantitas produksi. Nah, terus apa namanya nih, ada pembahasan lainnya itu adalah secretive agreement between two or more organization from with the aim of gaining illegal mutual benefits. Nah, jadi kolusi itu kayak janjian gitu antara si pelaku-pelaku pasar ini, biasanya si supplier, untuk mengendalikan harga atau kuantitas. Tuh, kalau kartel itu agreement atau perjanjian yang apa namanya dilakukan oleh para kompetitor ya yang ada di supplier-suppliernya gitu kan di sebuah pasar. Nah, biasanya apa namanya, bedanya apa sebenarnya, dia sebenarnya mirip-mirip aja. Kalau kartel itu lebih terorganisir dan ada formal agreementnya. Contohnya kartel di dunia itu ada OPEC, tuh kan. Nah, sementara kalau kolusi itu biasanya bentuknya informal. Ya, jadi apa namanya, nggak ada perjanjian tertulis dan lain sebagainya. Dan nggak ada apa ya, punishment dari eh, pelaku lain kalau misalnya pelaku apa namanya, teman kolusinya begitu itu tidak memenuhi perjanjian, itu nggak ada punishmentnya terhadap lu kok nggak ikut sama perjanjian kita gitu kan, itu nggak ada punishmentnya. Nah, eh apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan game teori ini gitu kan? Jadi game teori ini sebenarnya itu nanti ada mata kuliah sendirinya pengantar game teori untuk teman-teman yang ilmu ekonomi ini bakal dapat. Cuma sederhananya game teori itu sebenarnya kayak sebuah ilmu atau sebuah kayak model yang digunakan untuk mempelajari perilaku seseorang yang ketika menghadapi sebuah skenario di mana
strategi kita itu dipertanyakan hasilnya. Jadi apa namanya? Oh, kalau gue begini, sementara dia begitu, hasilnya akan berbeda. Kalau misalnya gue tetap begini, tapi dia begini juga, gitu lah. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah ada dua strategi, strategi A dan strategi B. Ketika gue milih A dan dia milih A, hasil akan beda dengan gue milih A dan dia milih B. Dan sebaliknya, apa namanya, kondisi atau hasil dari ketika gue milih B dan dia milih B akan berbeda dengan ketika gue milih B dan dia milih A. Itu kan berbeda hasilnya, sehingga game teori ini mau apa ya, kayak bikin simulasi gitu. Mana sih yang akan terjadi sebenarnya? Dengan asumsi, ini asumsinya bahwa individu itu rasional. Gitu. Apa namanya, berpikirnya secara rasional. Dimana ya kita apa namanya dalam belajar ekonomi kan mengasumsikan individu yang kita teliti ini gitu kan, kita observasi ini kan rasional. Dimana kalau di dunia nyata mungkin ada orang yang nggak rasional gitu kan, apa namanya, dia punya alasan sendiri yang mana apa namanya kadang-kadang nggak masuk di akal gitu, sehingga perilakunya agak dipertanyakan gitu kan, apa sih kenapa dia begitu gitu kan. Nah, eh yang akan kalian banyak temui di game teori ini adalah konsep yang dinamakan Nash equilibrium, di mana Nash equilibrium ini terjadi ketika apa namanya berinteraksi antara pelaku-pelaku ekonomi gitu kan, dengan mereka masing-masing melakukan strategi terbaiknya. Nah, dengan given strategi-strategi yang sudah diambil oleh lawannya. Maksudnya gimana? Nanti kita akan lihat. Yang paling terkenal itu apa namanya, pembahasan game teori itu menggunakan Prisoner's Dilemma. Jadi ini adalah sebuah apa ya, kayak simulasi gitu, ketika ada dua orang yang tertangkap untuk ketika melakukan sebuah tindak kriminal gitu, atas tindakan kriminal ya. Sebagai contoh ini ada Bonnie and Clyde. Ini adalah sepasang apa namanya kriminal gitu. Mereka ini eh, apa ya, pacaran suami istri gitu kan. Apa namanya, bisa ada filmnya lah. Nah, apa namanya, dengan asumsi mereka ini apa namanya, mereka ini adalah manusia yang rasional gitu. Nah, ini hasilnya bisa diprediksi oleh petugas gitu. Nah, game teori Prisoner's Dilemma ini menggambarkan bahwa apa namanya, perilaku kooperatif gitu, berkolusi itu akan sulit. Nah, kenapa? Uh, Bahkan walaupun ketika kooperasi atau kerjasama ini sama-sama menguntungkan, tapi ini akan sulit dengan asumsi mereka rasional. Kenapa? Kita lihat ininya, apa namanya, contohnya di Prisoner's Dilemma ini. Jadi mereka ini nggak bisa komunikasi, gitu, dan juga diasumsikan mereka ini rasional. Terus dikasih skema seperti ini. Kamu udah ditangkap, kamu ngaku telah melakukan kejahatan lainnya, ya gitu kan, yang secara historis laporannya itu atas nama kalian, atau kalian nggak mau ngaku. Jadi kami tangkap atas kejahatan yang apa namanya, kamu lakukan aja pas kita tangkap gitu, mabuk-mabukan ambil nyetir gitu kan misalnya. Nah, kalau mereka sama-sama ngaku gitu kan, mereka akan dipenjara selama 8 tahun. Kalau mereka sama-sama tidak ngaku, mereka akan masing-masing dipenjara 1 tahun aja. Itu cuma dipenjara untuk yang apa namanya, ugal-ugalan naik mobil sambil mabuk gitu kan. Nah, secara logika kita sederhana gitu kan, secara sederhana ya udah, kita sama-sama nggak ngaku aja gitu kan, dipenjara 1 tahun bareng-bareng, terus keluar bebas bahagia lagi gitu kan. Nah, bahagia selamanya bersama gitu kan. Nah, tapi ada tapinya nih, apa namanya, nggak semudah itu. Kalau misalnya seseorang itu nggak ngaku, misalnya di sini kita lihat contohnya Boni tidak mengaku. Boni kan yang biru, tidak mengaku, tapi Clyde-nya ngaku, Clyde-nya confess, tapi Boni remain silent.
Kayaknya bebas. Boninya kena 20 tahun. Jadi dapat potongan masa tahanan gitu loh, apa namanya, yang justice collaborator kalau nggak salah namanya, collaborator. Jadi apa namanya, mempermudah proses penyidikan dan lain sebagainya, biasanya kena potongan masa tahanan. Nah, apa namanya, kalau misalnya yang ngaku itu Boni, iya kami yang melakukan itu, tuh kan. Nah, dikasih dikasih barang buktinya dan lain sebagainya, tapi kliennya nggak mau ngaku, yang kena klien 20 tahun, Boninya bebas. Ya bebas atau dipotong lah masa tahanannya gitu kan. Nah, dengan asumsi apa namanya, eh, tiap-tiap dari mereka ini merupakan orang yang apa namanya, rasional, ini hasilnya nggak, belum tentu mereka sama-sama nggak ngaku. Kenapa? Coba kita lihat gini. Kalau misalnya apa namanya, ya kan gue copy paste, eh jangan, ini akan gue potong aja kali ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya di gue akan pakai alat bantu, sementara gue taruh dulu. Nah, ini biasanya gue ketika ujian juga pakai apa namanya, teknik ini. Nah, apa sih gunanya ini? Gini, jadi kita pengen tahu nih, kalau misalnya eh, Boni itu lebih baik ngapain, Clyde juga lebih baik ngapain. Jadi kan mereka dipisah gitu kan, ruangannya, mereka nggak bisa ketemu, nggak bisa apa, diskusi satu sama lain, mendingan ngapain. Jadi dikasih mikir waktu gitu kan. Kamu dikasih waktu mikir sekian. Udah, nanti tanyain. Nah, apa namanya? eh Kalau misalnya nih ya, misalnya kita kita eliminasi nih. Kita pengen tahu clientnya mau apa. Dia mikir, kalau Boninya confess, kalau Boninya confess, apa yang akan saya lakukan? Gitu kan. Dia mikir nih, di ruangannya dia merenung gitu kan. Kalau Boni confess, kalau gue ikut confess, gue kena 8 tahun. Kalau gue nggak confess, gue kena 20 tahun. Mendingan mana? Ya, gak usah ditanya, mendingan Clyde confess. Kalau Boni confess, gitu kan. Gitu. Jadi given dengan, kalau misalnya kita tahu, kalau tahu, tapi kan nggak tahu ya. Kalau tahu dia confess, kita mending ikut confess. Sekarang, kalau misalnya Boninya remain silent, tidak mengaku, kalau gue confess, gue bebas. Kalau gue tidak confess, sama-sama kena 1 tahun. Which one is better? Mana yang lebih baik? Ya mendingan kelihatannya confess, ya kan? Nah, terus kita pikirkan, terima kasih. Nah, sekarang giliran Boni nih yang mikir. Kalau misalnya Clyde itu confess, jadi kita lupakan dulu remain silent ya. Sini kita lupakan. Nah, kalau misalnya Clyde ini confess, kita fokus di sini aja. Mendingan Boni ngapain? Kalau dia ikut ngaku kena 8 tahun, kalau dia nggak ngaku kena 20 tahun. Mendingan ngaku. Ada, mendingan ngaku. Nah, sebaliknya, kalau misalnya apa namanya, si Clyde-nya itu tidak confess, lebih baik Boni ngapain? Kalau Clyde tidak confess, kalau Boninya confess, free. Kalau misalnya Boninya tidak confess juga, kena 1 tahun. Mendingan apa? Mendingan confess. Nah, kalau misalnya udah,
kita singkirkan saja ini. Terima kasih atas bantuannya. Nah, kita lihat nih, mana yang titik ada dua. Gitu. Kita lihat bahwa yang titiknya ada dua itu ada di sini. Confess dan confess. Ini adalah Nash equilibrium atau hasil permainannya. Gitu. Secara sederhananya Nash equilibrium itu artinya hasil dari si game teorinya ini. Nah, jadi ini ada juga yang dikenal dengan dominan strategi. Cuma nanti dulu. Nash equilibrium, ini tadi artinya ini, mudahnya Nash equilibrium itu adalah hasil dari permainannya. Gitu. Jadi apa sih apa kemungkinan yang terjadi di dalam permainan tersebut, di dalam apa namanya pilihan-pilihan strategi tersebut. Nah, dominan strategi ini apa? Dominan strategi adalah strategi terbaik apapun yang dilakukan oleh pemain lainnya. Kalau kita lihat di sini, mau Bonnie confess, mau Bonnie remain silent, Clyde yang merah mendingan tetap confess. Dia mau ngapain aja, it's better for Clyde to confess. Gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi Bonnie, mau Clyde-nya confess, mau Clyde-nya remain silent, dia bakal tetap confess. Yang biru nih, bakal tetap confess dia. Artinya apa? Ya artinya dominan strategi dari Clyde adalah confess, dominan strategi dari Bonnie adalah confess. Ini adalah skema yang diciptakan untuk apa namanya ya apa namanya menjebak prisoners gitu kan. Nah, ya gampang dong kak. Ya artinya mereka janjian aja untuk apa namanya remain silent, nggak confess. Nggak bisa. Tadi mereka nggak bisa berkonsultasi, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa ya apa kode-kodean juga nggak bisa gitu dipisah. Asumsinya seperti itu. Terus juga ya udah percaya aja bahwa temennya apa namanya bakal nggak confess sehingga bisa 1 tahun. Kan mereka udah sering bersama. Posisikan diri lu di apa namanya di posisi tersebut gitu kan. Udah apes banget ketangkep polisi gitu kan. Suruh ngaku tuh. Kalau misalnya nggak ngaku, ya kalau sama-sama nggak ngaku, kalau lu sepercaya itu sama temen lu gitu kan. Oke, cuma 1 tahun di penjara bareng-bareng. Tuh. Tapi kalau lu literally gambling untuk remain silent, tapi ternyata lu dihianati sama temen lu, gitu kan, lu bakal mendekam 20 tahun di penjara, gitu kan. Sementara dia bebas foya-foya, gitu, pakai hasil colongan kalian, gitu kan. Nah, inilah kenapa asumsi bahwa manusia rasional itu jadi penting. Apa namanya, pelakunya di sini rasional. Nah, kalau misalnya asumsinya bisa jadi irasional, bisa jadi, oh iya aku sangat mencintai dirinya, gitu kan, antara si Bonnie sama Clyde. Terus apa namanya, eh biarlah kalau misalnya dia apa namanya gue bakal apa namanya remain silent aja, toh kalau dia confess dia akan bebas, dia bahagia, nggak apa-apa bahagia tanpa gue, nggak gitu. Itu asumsinya rasional, mentingin diri sendiri dulu yang penting kayak gitu. Nah, jadi dominan strateginya tadi sama tetap confess untuk apa namanya masing-masing pemain. Jadi lu mau ngapain aja gitu, dalam artinya bodo amat lah dia mau ngapain aja, kok confess aja. Gitu juga di pikiran si temennya gitu. Itu dominan strategi. Strategi apa yang lo ambil regardless apapun apa namanya keputusan lawan lo. Nah, equilibrium adalah hasil permainannya. Kenapa ini jadi penting di pasar oligopoli? Karena tadi ada interdependensi antara perusahaan. Di sini di Prisoners, keputusan gue untuk confess, hasilnya itu akan beda ketika lu pemain lainnya memutuskan untuk confess atau enggak. Begitupun kalau gua nggak confess, hasilnya akan beda ketika keputusan lo untuk confess atau enggak itu berbeda. Gitu. Sebagai contoh, di sini ada soal ujian, gue lupa tahun berapa, gue main ngambil aja. Jadi dia berbicara mengenai uh, game teori periklanan, di mana ada Kartika dan Amanda, produsen roti, itu berkompetisi di pasar lokal.
Berdasarkan UU anti monopoli, kedua pasar dilarang melakukan kolusi. Jadi sebenarnya dilarang melakukan kolusi perjanjian. Jadi mereka nggak boleh janjian nih. Kalau misalnya ada janjian gitu kan, kontak-kontakan, naikin harga lah gitu kan. Itu nggak boleh. Bisa bisa ditindak pidana. Nah, apa namanya? Masing-masing telah melakukan riset pasar. Jadi masing-masing riset media iklan tuh yang umum ada 2 katanya, yang visible. Di mana ada TV, ada radio. Kalau dua-duanya pakai TV, masing-masing ya kan, masing-masing akan mendapatkan 5 juta per hari, gitu. Kalau iklannya menggunakan radio, masing-masing pakai radio, dua-duanya bakal 10 juta. Nah, kalau misalnya beda, yang satu pakai TV, yang satu pakai radio, yang pakai TV dapat 12, yang pakai radio cuma dapat 2 juta. Nah, di sini perintahnya adalah bikin payoff matrix-nya, dominan strateginya gimana, terus keseimbangannya gimana, intinya gitulah. Nah, apa itu payoff matrix? Payoff matrix itu ini tabelnya gitu. Jadi ketika tadi dikatakan bahwa gue bakal bikin ada Kartika, kemudian warna yang berbeda biar nggak bingung. Terus ada Amanda. Dia bisa pakai TV, bisa pakai radio. Bisa pakai TV, bisa pakai radio. Tadi informasinya, kalau dua-duanya pakai TV, masing-masing dapat 5 juta. Jadi kalau misalnya Kartika pakai TV, Amanda pakai TV, di kotak ini artinya Kartika dapat 5 juta, yang merah, Amanda dapat 5 juta. Kalau dua-duanya pakai radio, masing-masing dapat 10 juta. Amanda yang biru pakai radio dapat 10 juta. Kartika yang merah pakai radio dapat 10 juta. Kalau misalnya salah satu pakai TV, yang pakai TV dapat 12, yang pakai radio dapat 2. Di kotak yang ini, Amandanya pakai radio, Kartika pakai TV. Artinya Kartikanya bakal dapat 12 juta, tapi Amandanya karena pakai radio cuma dapat 2 juta. Sini sebaliknya. Kalau misalnya kita lihat kayak gini, gitu kan. Apa nih yang terbaik bagi mereka? Gitu kan. Yang terbaik bagi mereka adalah, hey, ya udahlah, pakai radio aja. Lu dapat 10 juta, gue dapat 10 juta. Tapi kembali, nggak boleh ada komunikasi seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena ada tadi undang-undang anti monopoli, gitu kan. Kalau di gue lupa Amerika atau Eropa dikenal dengan antitrust law. Apa hukum antitrust? Mana nih? Antitrust. Kalau di Indonesia ada lembaga pengawasnya sendiri namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, wah tadi udah gue ini nih. Nah, kita pakai alat bantu lagi ya. Misalnya, kita pengen tahu Kartika dulu. Tuh. Jadi Amandanya kita asumsikan per case. Kalau Amanda memutuskan untuk iklan pakai radio, kan, yang mana yang lebih baik untuk Kartika? Kalau misalnya Amanda pakai radio, kalau Kartika pakai TV dapat 12, kalau pakai radio dapat 2, dapat 10. Mendingan pakai TV. Kalau misalnya kalau misalnya Amandanya pakai TV, kan, kalau Amandanya pakai TV, kalau Kartika pakai TV dapat 5, kalau pakai radio dapat 2. Mendingan pakai TV. Artinya, kesimpulannya sebenarnya, Kartika, Amanda mau ngapain aja,
Mau iklan pakai TV, pakai radio, mau jungkir balik, pindah rumah, bodo amat. Kartika bakal tetap ngiklan pakai TV. Kan lebih menguntungkan bagi dia. Artinya apa? Dominan strateginya, strategi dominan bagi Kartika itu adalah melakukan iklan menggunakan TV. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau apa namanya analisis apa yang akan dilakukan oleh si Amanda, kita tutup salah satu dari si Kartika. Kalau Kartikanya pakai radio, which one is better for Amanda? Apakah dia akan menggunakan TV? Apakah dia akan menggunakan radio? Kalau dia pakai TV, dapat 12. Kalau pakai radio dapat 10. Mendingan pakai TV. Itu kan. Kalau misalnya kita lihat lagi, uh, sini. Kalau di Kartikanya pakai TV, ketika Amanda pakai TV dapat 5 juta, pakai radio cuma dapat 2 juta. Mendingan pakai apa? Pakai TV juga. Artinya, kita singkirkan. Artinya apa? Dominan strateginya Amanda juga beriklan menggunakan TV. Nah, equilibriumnya di mana? Nah, equilibriumnya kita lihat aja yang bintangnya ada dua. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin dominan strateginya adalah pakai apa pakai TV, iklan pakai TV. Nah, eh sementara Nash equilibriumnya adalah mereka akan apa namanya mereka sama-sama akan beriklan menggunakan TV. Itu Nash equilibriumnya. Hasil permainannya apa? Hasilnya adalah pakai TV dua-duanya. Keuntungan yang didapatkan adalah masing-masing 5 juta. Gitu apa namanya mengenai pasar oligopoli. Jadi karakteristiknya itu uh, tadi kita recall lagi. Karakteristiknya itu ada barriers to entry. Kalau ada barriers to entry artinya apa? Artinya di jangka panjang dia akan menikmati economic profit atau super normal profit. Tuh. Jadi gue belum sempat bahas ya. Super normal profit atau economic profitnya tidak sama dengan nol. Jumlah penjual yang sedikit, barang yang terdiferensiasi, terus ada interdependensi antar perusahaan. Dia memiliki kurva demand yang unik, namanya King Demand Curve, dan akan terjadi rigidity of price karena adanya interdependensi, itu kan. Selain rigidity of price, bisa dilakukan analisa game teori, itu kan. Dimana di game teori ini ada dua hal utama yang biasa dibahas, yaitu Nash equilibrium dan juga dominan strategi. Dominan strategi seperti namanya adalah strategi dominan, strategi yang akan tetap dipilih itu apapun yang dilakukan oleh lawan. Sementara Nash equilibrium itu adalah hasil permainannya. Itu. Semoga membantu untuk video kali ini mengenai pasar oligopoli. Terima kasih. Seperti biasa kalau misalnya ada yang bertanyakan silakan hubungi gue atau tulis di kolom komentar. Uh, apa namanya sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.